Windows 11 berjalan dengan sekitar 50 juta baris kode. Cetak itu dan akan membentang sepanjang 211 km dari ujung ke ujung. Kedengarannya mengesankan, tapi ini bukanlah keajaiban modern. Ini adalah bencana yang telah berkembang selama 40 tahun. Gangguan yang terus-menerus, layar biru, dan 240 juta PC yang langsung menjadi limbah tempat pembuangan sampah. Dan jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat kesalahan terbesar Microsoft bukanlah kecelakaan. Itu adalah sabotase yang diperhitungkan dan strategis. Bab 1. Bom waktu. 50 juta baris. Jika kamu menggunakan Windows, ada kemungkinan besar sebenarnya kamu menjalankan Windows NT di balik layar. Dan ketika pertama kali diluncurkan di Windows NT 3.1, sistem itu sudah berisi 5,6 juta baris kode. Pada saat itu jumlah itu sangat besar, tapi sistem tersebut tidak dibuat untuk konsumen. NT dirancang untuk workstation dan server perusahaan, di mana stabilitas lebih penting daripada kesederhanaan dan kompatibilitas ke belakang lebih penting daripada keindahan. Tapi kemudian sesuatu berubah. Sistem ini mulai menjalankan hampir semua hal. Seiring waktu, sistem ini menjadi fondasi untuk semua yang dijalankan Windows saat ini. Dan dengan setiap generasi baru, sistem ini hanya menjadi semakin kompleks. Sistem ini menjadi semakin sulit untuk dipelihara dan lebih rentan terhadap masalah performa, perlambatan, dan gangguan tak terduga di setiap rilis utamanya. Hal ini mencapai titik kritis pada tahun 2021 dengan peluncuran Windows 11 versi paling berat dan rumit yang pernah dirilis oleh Microsoft. Dan kali ini, pengguna tidak bisa lagi mengabaikan masalah besar yang ada karena untuk pertama kalinya, komputer mereka benar-benar tidak mampu menjalankannya. Windows 11 sekarang sudah terpasang secara bawaan di semua perangkat baru Microsoft dan ditawarkan sebagai upgrade gratis untuk PC yang sudah ada, tetapi hanya jika mereka memenuhi persyaratan sistem. Daftar itu lebih sedikit dari yang kebanyakan orang kira. Kamu membutuhkan prosesor 64-bit yang kompatibel, setidaknya 4 GB memori dan 64 GB penyimpanan. Di atas kertas, itu terdengar masuk akal. Pada kenyataannya, itu diam-diam mengecualikan banyak sekali mesin lama yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Siapapun yang memiliki komputer andalan lama harus melakukan upgrade atau tertinggal. Dan untuk jutaan perangkat, itu bukan berarti transisi yang lambat, itu berarti menjadi usang. Jutaan komputer akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Ini berubah menjadi gejolak terbesar dalam sejarah Microsoft. Istilah kompatibilitas mundur sudah akrab bagi para gamer, dan untuk waktu yang lama itu menjadi sumber frustrasi. Ketika konsol baru diluncurkan, dukungan untuk sistem lama tidak bertahan lama. Game baru berhenti dirilis untuk perangkat keras lama, dan pada akhirnya melakukan upgrade menjadi satu-satunya cara untuk terus bermain. Namun pada generasi sebelumnya, hal ini bahkan lebih parah. Konsol baru seringkali bahkan tidak bisa menjalankan game lama sama sekali. Ini sering terjadi karena perangkat keras yang tidak kompatibel, terutama pada era cartridge. Tapi ada juga alasan lain mengapa kompatibilitas mundur sulit ditemukan. Sederhananya, hal itu tidak menghasilkan uang bagi perusahaan. Windows 11 dianggap oleh sebagian besar pengguna sebagai antarmuka pengguna yang berantakan dan penuh dengan fitur yang tidak perlu, dan itu tidak mengherankan. Pada titik ini, Windows NT dibangun di atas fondasi kode yang sudah berusia 40 tahun dan tidak pernah benar-benar berhenti dikembangkan. Yang tersisa sekarang menjadi sulit untuk digunakan dan rentan terhadap gangguan, tetapi hal itu tetap memberikan keuntungan. Ketika Windows 11 dirilis, diperkirakan sekitar 50 hingga 55% perangkat yang ada tidak kompatibel dengannya. Semua pengguna itu harus membeli perangkat baru. Ini menjadi keuntungan besar bagi Microsoft. Apakah itu karena kurangnya pandangan ke depan atau memang sudah direncanakan? Dan jika memang sudah direncanakan, kegagalan Microsoft lain apa yang juga memang disengaja? Bab 2. Tumbal Windows Me. Pada tahun 2000, Microsoft masih menjadi kekuatan dominan di dunia komputer rumahan, jauh sebelum kebangkitan kembali Apple. Windows 98 ada di mana-mana. Sistem ini berjalan di sebagian besar PC rumahan, mendefinisikan seluruh era komputasi pribadi. Namun sistem tersebut mulai menua dan Microsoft sangat membutuhkan penggantinya. Jadi mereka memperkenalkan sistem baru, Windows Me, yang juga dikenal sebagai Windows Millennium Edition. Sistem ini akan menjadi salah satu cara terburuk untuk memulai milenium baru. Windows ME menjanjikan antarmuka baru, waktu startup yang lebih cepat, dan fitur internet bawaan untuk era web yang sedang berkembang. Versi konsumen secara teori bisa menangani hingga 1,5 GB RAM, tapi sebagian besar pengguna tidak terlalu membutuhkan komputasi berat. Jadi saat diluncurkan, sistem ini mendapat pujian karena sistem keamanannya yang ditingkatkan. Namun kenyataannya, Windows ME dipenuhi dengan banyak gangguan.
Orang-orang melaporkan bahwa sistem keamanan dan pemeliharaan yang bernama PC Health tidak berfungsi dengan baik. Komputer yang melakukan upgrade sering mengalami kerusakan dan melambat. Komputer bahkan tidak bisa dimatikan dengan benar. Dengan masalah overheat yang sudah umum terjadi pada desktop lama, orang-orang mulai khawatir bahwa mereka telah menginstal kuda Troya ke dalam sistem mereka. Microsoft merespons lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketika kabar buruk tentang Windows ME terus menyebar, perusahaan tersebut merilis beberapa perbaikan terbatas. Melihat besarnya masalah yang ada, banyak kritikus bahkan menyebutnya tidak bisa digunakan, bahkan dianggap sebagai lebih buruk daripada Windows 98. Jadi tidak mengherankan ketika Microsoft mengumumkan penggantinya kurang dari setahun kemudian. Windows XP dirilis hanya 13 bulan setelah Windows ME, sistem ini memperkenalkan fitur-fitur yang sekarang terasa seperti fitur dasar, seperti dukungan folder zip bawaan dan fondasi yang jauh lebih stabil. Windows ME telah menjadi sebuah bencana, tetapi itu juga merupakan sesuatu yang ingin segera dilupakan oleh Microsoft dan industri pun dengan cepat melupakannya. Windows XP adalah sistem operasi pertama yang berfokus pada konsumen yang dibangun di atas kernel Windows NT, sebuah fondasi yang jauh lebih stabil dibandingkan pendahulunya. Saat ini, Windows XP sering dianggap sebagai awal dari Windows modern. Sekilas, ini terlihat seperti perencanaan yang buruk, merilis sistem operasi baru yang besar hanya untuk meninggalkan pendahulunya kurang dari setahun kemudian. Tapi sebenarnya tidak, itu memang disengaja. Memo internal yang bocor dari tahun 1999 menyebutkan sebuah proyek dengan nama sandi Neptunus. Ini adalah upaya awal untuk membawa arsitektur NT ke komputer konsumen, tetapi proyek tersebut akhirnya dibatalkan dan digabungkan ke dalam sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kemudian menjadi Windows XP. Sementara itu, Windows ME tetap dirilis ke pasar, dijual seharga sekitar $209 untuk versi penuh, atau antara $59 hingga $109 untuk upgrade yang memenuhi syarat. Dan ini memberikan apa yang diingat banyak pengguna sebagai ketidakstabilan, rasa frustrasi, dan masalah teknis yang terus-menerus. Ini dianggap sebagai salah satu kesalahan besar awal Microsoft, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah bencana yang memang sudah dirancang dan benar-benar melakukan apa yang diinginkan perusahaan. Sebuah solusi sementara yang terburu-buru untuk memeras satu gaji terakhir dari teknologi yang sekarat. Dan ini bukan satu-satunya kali Microsoft mempermainkan pelanggan setianya. Bab 3, mesin email seharga $2.100. Perubahan besar berikutnya terjadi pada tahun 2007. Windows Vista adalah penerus utama pertama Windows XP dari Microsoft dan dirilis 5 tahun setelah pendahulunya yang sangat sukses itu. Dan banyak hal telah berubah selama waktu itu. Komputer rumahan menjadi lebih cepat dan lebih canggih. Pelanggan tidak yakin apakah komputer lama mereka akan mampu menjalankan program baru ini yang berisi jauh lebih banyak kode dibandingkan versi sebelumnya. Ketika diumumkan, Microsoft mengklaim bahwa hampir setiap PC di pasaran saat itu dapat menjalankan Windows Vista. Memang bisa, tapi tidak berjalan dengan baik. Banyak PC pada saat itu menggunakan chip prosesor Intel, dan chipset kartu grafis mereka saat itu dianggap kurang bertenaga untuk menjalankan antarmuka 3D baru yang mulus yang hadir bersama Vista. Melihat kekhawatiran tersebut, Microsoft berjanji akan mengklasifikasikan PC sebagai Vista Capable jika PC tersebut dapat digunakan dengan program baru itu. Hal ini membuat banyak pengguna akhirnya mengupgrade PC mereka setelah bertahun-tahun menahan diri hanya demi bisa menjalankan sistem baru tersebut. Sebagian besar dari mereka memilih mesin bertenaga Intel yang populer dan relatif terjangkau. Ternyata, itu adalah kesalahan yang mahal. Ada perbedaan antara menjalankan sebuah program dan menjalankannya dengan cara yang benar-benar bisa digunakan. Mereka yang mencoba menjalankan Windows Vista di PC baru ini, beberapa di antaranya bisa mencapai harga $2.100 pada saat itu, akan menemukan bahwa banyak fungsi utama yang hilang. Komputer-komputer tersebut tidak mampu menangani antarmuka yang kompleks, sehingga pengguna hampir tidak bisa melakukan apa-apa dengan PC baru mereka selain mengirim email, dan Microsoft pun dibanjiri keluhan. Hal ini akhirnya menyebabkan gugatan perwakilan kelompok di mana banyak dokumen dari masa pengembangan dibuka ke publik. Lagi pula, jika produsen mesin pemotong rumput menempelkan label sekelas Ferrari pada salah satu produknya, itu tidak serta-merta membuatnya benar-benar seperti Ferrari. Sekali lagi, itu adalah strategi yang disengaja. Email internal menunjukkan bahwa Microsoft sangat tahu bahwa sistem yang disebut Vista Capable ini sebenarnya tidak memenuhi standar. Wakil Presiden Corporate Management Produk Windows, Mike Nash, mengatakan, "Sekarang saya punya komputer seharga $2.100 yang cuma dipakai untuk email." Mantan co-presiden Microsoft, Jim Olchin, bahkan mengungkapkan kekhawatirannya tentang menyesatkan pelanggan.
Email internal juga mengungkapkan rasa frustrasi dari Hewlett-Packard yang mendapati dirinya terjebak di antara Microsoft dan gelombang pelanggan yang tidak puas. Situasi ini meningkat menjadi tindakan hukum, termasuk gugatan class action yang akhirnya dibatalkan, namun tidak sebelum dokumen internal memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di balik layar. Microsoft telah merekayasa kekacauan ini untuk memastikan mitra mereka, Intel, mencapai target pendapatan kuartalan. Para pelanggan dirugikan demi permainan korporasi, dan ini bukanlah yang terakhir kalinya terjadi. Bab 4, Kuda Troya, Windows 8. Rilisnya kini datang lebih cepat, dan pada tahun 2012 pelanggan disambut dengan Windows 8. Ini ternyata menjadi salah satu rilis Windows yang paling kontroversial, dan bukan karena orang-orang tidak bisa mengakses fitur-fitur tertentu. Sebaliknya, semua orang sepakat tentang hal ini, dan itu bukanlah hal yang baik. Ini adalah model Windows pertama yang menampilkan antarmuka pengguna baru, Metro. Pada saat itu, perangkat mobile sedang sangat populer, dan iPad milik Apple sudah menjadi cara utama untuk menjelajah internet. Microsoft ingin meniru kesuksesan itu terlepas dari apakah para pengguna menginginkannya atau tidak. Metro menggunakan format yang disederhanakan, yang melibatkan ikon pintasan ke aplikasi, desain minimalis, dan desktop yang dioptimalkan. Ini berarti aplikasi yang paling sering diklik orang akan menjadi yang pertama mereka lihat saat membukanya. Di perangkat seluler, itu tampaknya berhasil karena navigasi berbasis aplikasi adalah yang paling banyak digunakan orang. Namun di desktop, ceritanya berbeda. Layar mulai layar penuh bekerja dengan baik di tablet, tetapi di PC desktop, itu dengan cepat menjadi masalah. Tampilannya memang bersih, tapi membuat alur kerja yang presisi jadi lebih sulit. Dan peralihan ke aplikasi layar penuh membuat multitasking terasa canggung, bahkan membatasi. Bagi banyak pengguna, terutama di lingkungan bisnis, ini tidak terasa seperti peningkatan. Ini terasa seperti langkah mundur. Ketika Windows 8 diluncurkan pada tahun 2012, ketegangan itu menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Antarmukanya dirancang untuk layar sentuh, tetapi sebagian besar pengguna masih menggunakan desktop tradisional. Ini segera menjadi mimpi buruk. Aplikasi layar penuh membuat multitasking terasa menyebalkan, bahkan hampir tidak mungkin, dan PC dianggap tidak cocok untuk penggunaan bisnis. Sebuah upaya gagal meniru iPad atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Antarmuka pengguna Metro, yang kemudian diganti namanya menjadi modern, dirancang untuk pengguna sehari-hari, tetapi semua orang dipaksa menggunakannya, mau tidak mau. Desainer UX Jacob Miller, yang bekerja pada Metro, kemudian berkomentar dalam diskusi Reddit tahun 2014, menjelaskan beberapa maksud desain di baliknya. Ia menjelaskan bahwa antarmuka tersebut dibuat dengan mempertimbangkan pengguna casual yang menurut Microsoft merupakan mayoritas basis pelanggannya. Pengguna hardcore harus menerima saja. Itu adalah keputusan oportunis yang dirancang untuk meningkatkan prospek penjualan jangka panjang Microsoft. Pengguna profesional adalah pembeli terbesar, tetapi jumlah mereka relatif sedikit. Para pembuat konten dan ahli teknologi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan para nenek dan gamer. Namun, pengguna kasual tidak suka jika fitur-fitur baru terlalu rumit untuk mereka gunakan. Jadi Microsoft memutuskan untuk beralih ke antarmuka Windows yang disederhanakan, yang harus digunakan semua orang, sekaligus memperluas basis penggunanya. Asumsinya adalah bahwa para pengguna yang paling banyak berinvestasi di platform tersebut akan beradaptasi seiring waktu, daripada meninggalkannya dan memulai dari awal dengan sistem baru. Para pengguna bukanlah pelanggan, mereka adalah produk, dan yang terburuk belum terjadi. Bab 5. Pembersihan besar-besaran PC. Windows terus merilis versi baru selama beberapa tahun berikutnya, dengan semua rilis itu dianggap sebagai pembaruan kecil. Itu berlangsung sampai Windows 10 diluncurkan pada tahun 2015. Versi ini dijanjikan sebagai peningkatan terbesar untuk Windows dalam beberapa tahun. Sebuah versi terpadu yang dioptimalkan untuk berjalan di semua perangkat. Antarmuka pengguna sangat dirancang untuk perangkat mobile dan menggabungkan teknologi game terbaru. Ketika diumumkan, ini dianggap sebagai pembaruan yang menjanjikan untuk sebuah merek yang mulai dianggap ketinggalan zaman. Hanya ada satu masalah, komputer Anda mungkin tidak bisa menjalankannya. Windows 11 diposisikan sebagai awal yang baru untuk Microsoft. Dukungan untuk Windows 10 secara bertahap dihentikan, dan Windows 11 menjadi satu-satunya jalan ke depan. Tapi ada satu jebakan dalam perubahan ini. Persyaratan sistemnya adalah yang paling ketat yang pernah ditetapkan oleh Microsoft. Prosesor 64-bit modern, beberapa inti, RAM 4GB, penyimpanan 64GB, grafis DirectX 12, layar definisi tinggi. Secara terpisah, semua ini terdengar masuk akal. Jika digabungkan, persyaratan ini diam-diam mengecualikan sebagian besar mesin lama yang sebenarnya masih berfungsi.
Tapi titik krusial yang sebenarnya bukanlah soal performa, melainkan keamanan. Windows 11 mewajibkan adanya chip TPM 2.0 yang dikenal sebagai Trusted Platform Module. Chip ini dirancang untuk menyimpan kunci enkripsi dan data biometrik dengan cara yang melindungi perangkat fisik dari upaya perusakan. Dan berbeda dengan persyaratan CPU atau memori, ini bukan sesuatu yang bisa kamu upgrade dengan mudah. Karena TPM 2.0 baru menjadi umum di PC konsumen sekitar tahun 2015, itu berarti jutaan komputer tiba-tiba tidak lagi bisa diperbarui ke versi itu. Hal ini akan menyebabkan pembersihan PC terbesar dalam sejarah elektronik. Dalam satu gebrakan, sebanyak 60% PC yang digunakan untuk komputasi Windows langsung dikeluarkan dari jalur pembaruan, tidak bisa menggunakan perangkat lunak terbaru. Beberapa pengguna yang keras kepala tetap bertahan dengan teknologi lama, tetapi sebagian besar langsung memutuskan sudah saatnya membeli komputer baru. Menurut Canalys Research, hambatan pembaruan tersebut menyebabkan pemusnahan besar-besaran teknologi dengan perkiraan 240 juta PC akan dibuang ke tempat pembuangan sampah pada akhir tahun 2025. Dan itu tidak hanya akan berdampak pada dompet Anda, tetapi juga akan berdampak pada dunia. Itu sekitar 105 juta pon limbah elektronik. Beratnya setara dengan sekitar 320 ribu mobil jika dilipat dan ditumpuk rata di atas satu sama lain. Tumpukan itu akan lebih dari 370 mil lebih tinggi dari diameter bulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang efek berantai terhadap lingkungan dan jutaan komputer yang masih berfungsi menjadi usang dalam semalam, menambah masalah limbah elektronik yang sudah berkembang dan sulit untuk didaur ulang atau dibuang dengan aman dalam skala besar. Namun Microsoft tetap pada pendiriannya. Ini bukan kebetulan. Menurut pandangan mereka, ini adalah penyegaran yang diperlukan, yang akan membersihkan fondasi untuk fase berikutnya dari ekosistem produk mereka. Microsoft mengalami lonjakan perangkat keras yang bersejarah selama pandemi COVID-19. Persyaratan perangkat keras yang ketat dari Windows 11 menjanjikan akan memaksa gelombang besar penjualan PC baru untuk menjaga momentum tetap berjalan. Bukan hanya akan memberikan mereka peluncuran produk baru terbesar di era baru ini, tetapi juga akan memicu gelombang pembelian PC baru oleh orang-orang yang perlu memenuhi persyaratan sistem. Dan itu benar-benar berhasil. Pada Mei 2021, harga saham berada sedikit di bawah $250 per lembar, lalu melonjak menjadi $555 per lembar, sebelum akhirnya stabil di angka lebih dari $400 per lembar pada Mei 2026. Windows 11 telah menjadi kemenangan bagi perusahaan, meskipun dan mungkin justru karena kemarahan yang memaksa banyak orang untuk memulai dari awal dengan PC baru. Tapi ini bukan hanya soal komputer baru, ini juga soal apa yang ada di dalamnya. Bab 6, utang telemetri mata-mata di dalam perangkat. Salah satu topik terbesar dalam dunia komputasi belakangan ini adalah keamanan. Bukan hanya dari peretas luar, tapi juga dari perusahaan itu sendiri. Komputer sekarang lebih terhubung ke internet dan aplikasi pihak ketiga dibanding sebelumnya. Pengguna ponsel pintar sudah akrab dengan hal ini. Tapi sampai baru-baru ini, komputer desktop dianggap lebih aman. Namun, itu mungkin sedang berubah. Baru-baru ini ada perhatian khusus pada telemetri Windows 11. Itu adalah proses otomatis mengumpulkan dan mengirimkan data dari komputer Anda ke sumber eksternal. Ternyata komputer Anda selalu berkomunikasi. Sebuah analisis oleh PC Security Channel menunjukkan bahwa Windows 11 sangat aktif dalam mengumpulkan data diagnostik, penggunaan, dan performa saat Anda bekerja. Pengguna dengan cepat mulai mencari cara untuk menonaktifkannya. Dan meskipun sebagian bisa dibatasi, tingkat dasar telemetri pada dasarnya tidak bisa dihindari. Namun Windows 11 melangkah lebih jauh dari yang diharapkan sebagian besar pengguna. Bahkan sebelum pengguna membuka peramban web, komputer sudah aktif dan menganalisis data Anda. Kemudian data tersebut dikirimkan ke server Microsoft agar konon dapat mengoptimalkan kinerja Anda dan juga untuk menjual sesuatu kepada Anda. Menurut para kritikus sistem operasi modern, Windows 11 tidak lebih dari sekedar sistem pengiriman iklan yang justru Anda bayar lebih mahal. Perangkat lunak ini dikenal karena menampilkan iklan dan promosi segera setelah Anda menyalakannya, menawarkan saran produk dan fitur Microsoft baru berdasarkan aktivitas Anda saat ini. Ini sebenarnya bukan perilaku yang baru, tetapi bagi kebanyakan orang, mematikannya justru lebih merepotkan daripada manfaatnya. Menyusuri sistem dan mematikan fitur seperti personalisasi, serta meningkatkan pengaturan privasi dapat meminimalkan jumlah iklan yang muncul. Dalam pembaruan terbaru, pengguna melaporkan melihat lebih sedikit iklan, tetapi sekarang pengguna sudah melihat apa yang terjadi di balik layar. Bahkan jika mereka tidak melihat iklan, mereka tahu bahwa Microsoft mengawasi mereka dan mencatatnya. Ini sangat berbeda dengan Windows 7 yang bersih dan mudah digunakan.
Tapi beberapa orang khawatir masalah privasi ini baru saja dimulai karena Microsoft sedang berusaha memenangkan perang berikutnya. Bab 7, kesalahan fatal terakhir. Windows 11 telah menerima beberapa pembaruan sejak diluncurkan pada tahun 2021, tetapi tidak ada yang sekontroversial Windows Recall. Ini adalah bagian dari sistem Copilot Microsoft yang lebih luas, asisten bertenaga AI yang diluncurkan di seluruh produknya pada tahun 2024 melalui kemitraan dengan OpenAI. Alih-alih membangun modelnya sendiri dari awal seperti beberapa pesaingnya, Microsoft langsung mengintegrasikan teknologi AI yang sudah ada ke dalam Windows. Chatbot ini seharusnya menjadi asisten bawaan yang dapat membantu menulis teks, mengotomatisasi tugas sehari-hari, dan memberikan saran secara real-time di seluruh sistem. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah chatbot itu memata-matai mereka sepanjang waktu. Windows Recall diposisikan sebagai fitur andalan, tapi sebagian besar pengguna tidak akan pernah berinteraksi langsung dengannya atau bahkan tahu bahwa fitur itu ada. Kecuali jika mereka menonton konferensi pers saat fitur itu diperkenalkan pada Mei 2024. Kedengarannya sangat sederhana, tapi menipu. Fitur ini secara otomatis akan mengambil tangkapan layar desktop setiap beberapa detik, menciptakan catatan dari semua yang Anda lakukan. Jika Anda kehilangan informasi apapun, akan mudah untuk mencarinya kembali. Komputer Anda sekarang tahu apa yang Anda lakukan setiap saat. Begitu juga dengan peretas atau malware manapun yang berhasil masuk ke sistem Anda. Begitu orang-orang mendengar tentang fitur ini, reaksi keras langsung terjadi. Orang-orang tidak ingin privasi mereka dicatat sedemikian rupa, terutama karena tidak ada yang tahu tentang keamanan datanya. Yang membuatnya lebih buruk, fitur ini akan diaktifkan secara default. Ini bukan sekedar fitur cadangan atau keamanan, melainkan spyware otomatis yang sudah terpasang di komputer Anda. Kritik dari para profesional keamanan maupun pengguna biasa yang tidak menyukai AI begitu cepat, sehingga Microsoft menunda peluncurannya dan menambahkan opsi ikut serta. Tapi masalah terbesar belum datang. Tak lama kemudian terungkap bahwa ketakutan terburuk semua orang memang benar. Data awal disimpan di database teks biasa tanpa enkripsi apapun. Hal ini menciptakan database lengkap yang mudah diretas tentang hidup Anda langsung di hard drive Anda sendiri. Ini seperti sebuah bank membangun berangkas kaca di ruang tamu Anda, lalu lupa memasang kunci di pintunya. Menurut pakar keamanan siber Alexander Hagana, pengguna bisa saja seluruh aktivitasnya disusupi dalam pelanggaran kepercayaan pelanggan yang sangat mengejutkan. Dan apa motivasi di balik peluncuran yang ceroboh ini? Microsoft hanya ingin mengalahkan Apple dalam persaingan AI. Namun Apple juga memiliki masalah besar dengan AI-nya sendiri, melewatkan beberapa tenggat waktu dan tidak memenuhi harapan. Ironisnya, itu mungkin justru menjadi langkah yang tepat karena peluncuran Microsoft sangat mahal dan berantakan. Dan semuanya bermuara pada satu pertanyaan, apakah Microsoft bahkan masih tahu apa yang sedang mereka lakukan? Bab 8. Fondasi yang runtuh. Para loyalis Windows telah melewati yang tampak seperti rentetan tak berujung kegagalan perangkat lunak, peluncuran yang gagal, dan gangguan yang membuat pengguna kasual berhadapan dengan para profesional. Dengan setiap rilis baru, kode menjadi semakin kompleks, yang akhirnya menghasilkan monster dengan 50 juta baris kode yang membengkak. Jadi, apa yang bisa memperbaikinya? Apakah ini bahkan bisa diperbaiki? Semakin banyak pengguna yang melihat rangkaian bencana ini. Dan Masters mengatakan masalahnya bukan pada setiap rilis, tapi pada fondasinya. Windows terus dibangun di atas fondasi yang sama, tapi dasarnya sudah membusuk. Dengan setiap rilis baru, Windows tampaknya menjadi lebih rumit dan kurang ramah pengguna, dan banyak fitur baru justru terasa lebih merepotkan daripada manfaatnya. Para analis mengatakan cara terbaik untuk memperbaiki Windows mungkin dengan memulai dari awal, menciptakan model baru yang lebih sesuai dengan selera pengguna masa kini. Namun untuk melakukan itu, mereka harus meninggalkan kompatibilitas mundur yang selama ini menjadi andalan mereka. Mereka harus bersaing dengan semua pesaing yang sudah mapan di pasar tanpa jaminan bisa mengalihkan pengguna dari satu versi Windows ke versi lainnya. Mereka tidak akan pernah mau melepaskan monopoli itu. Untuk memulai dari awal, Microsoft harus mempertaruhkan segalanya. Jadi pilihan yang lebih aman adalah terus merilis model yang cacat yang bertujuan memperbaiki masalah pada Windows sebelumnya, sambil menciptakan masalah baru. Pengguna yang dirugikan, tapi harga saham Microsoft yang menang. Microsoft bukan satu-satunya perusahaan yang mempertaruhkan segalanya pada AI. Cari tahu kisah sebenarnya mengapa IPO OpenAI akan membuat pasar saham jatuh. Atau tonton video ini sebagai gantinya.